Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur bersama Kristus. Pelajaran ke-11, Menunggu dalam cawan lebur. Sahabat petang, ayat hafalan, tetapi buah roh ialah panjang sabar. Galatia 5 ayat 22. Para ilmuwan melakukan percobaan bersama anak-anak berusia 4 tahun dengan marshmallow. Setiap anak diberitahu oleh seorang ilmuwan bahwa mereka dapat memiliki marshmallow. Namun, jika anak itu menunggu sampai ilmuwan itu kembali dari suatu tugas, mereka akan diberi 2. Beberapa anak memasukkan marshmallow ke dalam mulut mereka begitu ilmuwan itu pergi. Yang lain menunggu. Perbedaan dicatat. Para ilmuwan kemudian melacak anak-anak ini hingga remaja. Mereka yang lebih menunggu ternyata memiliki penyesuaian diri yang lebih baik, siswa yang lebih baik dan lebih percaya diri daripada mereka yang tidak. Tampaknya kesabaran menunjukkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penting dalam karakter manusia. Maka, tidak mengherankan jika Tuhan menyuruh kita untuk mengembangkannya. Pekan ini kita akan melihat apa yang mungkin ada di balik beberapa cawan lebur yang paling sulit, cawan lebur penantian. Sekilas pekan ini, mengapa kita terkadang harus menunggu begitu lama untuk sesuatu? Pelajaran apakah yang bisa kita pelajari tentang kesabaran saat berada di dalam cawan lebur? Adapun ringkasan dan pokok pembahasan sepanjang minggu ini, sebagai alat yang penting untuk mengatasi masalah, harapan dan kelemah lembutan, keduanya diartikan dengan penantian. Namun, konsep penantian dalam Alkitab bukan hanya tentang menunggu, tetapi menunggu dengan kesabaran. Kesabaran ini bukanlah siasat politik, tetapi merupakan bagian dari buah roh. Umat Tuhan menunggu dengan sabar di dalam cawan lebur, karena Tuhan sendiri sabar. Tuhan sabar karena Dia penuh kasih dalam karakter dan karena Dia juga memilih waktu terbaiknya untuk campur tangan. Namun, momen terbaik itu diperhitungkan oleh Tuhan untuk menawarkan waktu sebanyak mungkin demi keselamatan banyak orang. Sekali lagi, penantian adalah mungkin ketika kita mempercayai Dia yang kita nantikan. Pokok pembahasan sepanjang pekan ini menyoroti 2 tema utama. Yang pertama, kita mengerti bahwa penantian yang sabar adalah bagian dari buah roh dan sangat penting dalam mengatasi cawan lebur kita. Dan yang kedua, menunggu dengan sabar adalah mungkin ketika kita mengenal dan mempercayai orang yang kita tunggu. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bersama-sama pelajaran yang ke-11 dengan judul Menunggu dalam Cawan Lebur. Dalam pelajaran kita sepanjang pekan ini kita akan menyoroti bagaimana caranya supaya kita dapat menunggu dengan sabar. Karena di dalam ayat yang sepanjang minggu ini salah satu buah roh adalah panjang sabar. Dengan kata lain, bagaimana caranya kita dapat sabar untuk mendapatkan sesuatu ataupun janji yang telah dijanjikan belum digenapi. Bagaimana caranya untuk kita dapat bersikap sabar? Karena kita akan mempelajari bersama-sama bahwa Allah itu adalah Allah yang sabar. Dia sabar terhadap saudara dan saya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hal-hal yang saat ini sedang kita tunggu? Dan bagaimanakah kita bisa belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Allah dan waktunya? Karena waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu manusia. Seringkali kita berpikir bahwa kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita rencanakan sesuai dengan waktu kita. Tetapi seringkali itu berbeda. Ekspektasi kita seringkali berbeda dengan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat menyesuaikan diri dengan waktu Tuhan? Di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini kita akan mempelajari bersama-sama ada 2 contoh oknum di dalam Alkitab yang menunggu dengan sabar di dalam cawan lebur penderitaan. Yang pertama adalah Daud. Pelajaran apakah yang berhubungan dengan kesabaran yang diajarkan lewat pengalaman Daud? Yang kedua adalah Elia. Ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan Elia, dan apakah contoh kesabaran yang dibuat oleh Elia sehingga itu dapat menjadi aplikasi bagi kita supaya kita dapat melihat dan mencontohi keteladanan Elia dalam hal kesabaran.
Di dalam pelajaran kita selanjutnya juga kita akan belajar bagaimana caranya kita bergembira di dalam Tuhan. Bergembira di dalam Tuhan kalau dalam keadaan yang diberkati itu sangat mudah bagi kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini bagaimana caranya kita bergembira di dalam Tuhan ketika kita diizinkan mengalami tantangan kehidupan, permasalahan datang silih berganti, cawan lebur di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan apakah peran doa dalam pengembangan kesabaran kita? Dan apakah ada orang lain yang sedang kita gumuli untuk kita doakan agar Roh Kudus mengembangkan kesabaran di dalam kehidupan mereka? Kesabaran sangat mudah untuk kita ucapkan, tetapi juga sulit untuk kita praktekkan dengan usaha kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita dapat sabar satu dengan yang lain? Untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita luangkan waktu kita walaupun hanya sejenak di tengah-tengah kesibukan kita sepanjang minggu ini untuk kita dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat pelajaran yang ke-11 ini, sehingga iman akan terus dikuatkan. Kita akan terus setia kepada Tuhan dan kita akan mampu mempraktikkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami Tuhan untuk kami dapat dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu ini di tengah-tengah kesibukan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.